juga dapat berkumpul di acara sosialisasi dan edukasi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sampari, Bapak Muhammad Ruslan, yang terhormat Bapak Ibu yang telah hadir di sini, dan saudara materi yang akan hadir juga. Baiklah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Herlina Kubra sebagai MC dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aziz Boro sebagai pembiayaan. Perkenalkan, saya Dewi Bapak sebagai Dewan Juri Panitia. Perkenalkan, nama saya Laura Panjangan sebagai Dewan Juri Panel. Perkenalkan, nama saya Pergi Nasution sebagai pembiayaan. Perkenalkan, nama saya Ibu Saribu sebagai pembiayaan. Terima kasih. Masuk kita ke acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudari Atika kepada saudari. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelum mulai kita berdoa sesuai dengan doa dari masing-masing doa itu. Doa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Atika yang telah membantu doa kita. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu ucapan sambutan oleh ketua kelompok atau ketua penyelenggara kepada saudari Awalika. Kami persilakan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua.
kasih kepada Bapak Kepala Desa Muhammad Ruslan yang kebetulan saat ini tidak dapat berhadir, dan para masyarakat sekalian. Semoga dalam kegiatan pendidikan Pancasila ini bagi masyarakat sekalian dapat memahami bagaimana pentingnya pendidikan Pancasila untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, menghindari penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang tentu dapat merugikan diri maupun merugikan orang lain yang ada di orang lain. Saya selaku Ketua Kelompok 2 mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Kawalita. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan jajaran pemerintahan di Desa Sampali kepada Bapak atau Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah dapat hadir di tempat ini. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan dan merayakan kebudayaan serta kultur bangsa Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Kita memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan nilai-nilai Pancasila diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, toleran, dan berrasa persaudaraan. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu yang telah memberikan kata sambutan. Baiklah, kami mahasiswa dari PPKN Universitas Negeri Medan akan melakukan kegiatan proyeksi dijensi kami dengan topik implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat di Desa Sampali, Kecamatan Terjun Seguan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, kami serahkan kepada rekan kami, baik kepada tim panel 1, kami persilahkan. Baik, selamat malam kita semua. Di sini saya akan membawakan materi tentang topik implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Desa Ciptaraya, Kecamatan Terjun Sei, Kluan, Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan masuk pada permasalahan yang ada dalam topik ini, dalam topik implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Desa Ciptaraya. Yang pertama itu Desa Sampai. Yang pertama itu ada miskin, pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, penyimpangan setiap sila Pancasila. Yang contohnya itu perusahaan tempat ibadah, kasus pembunuhan, tawuran, serta kecurangan dalam pemilu dan tindakan korupsi. Adapun permasalahan, tentu ada penyebab yang menjadikan permasalahan itu terjadi, yaitu yang pertama ada lemahnya kecakapan berpikir sebagai penyebab utama. Yang kedua itu terjebak dalam lingkaran dampak negatif globalisasi. Yang ketiga itu tidak perlu memanfaatkan akses pendidikan atau pembinaan ideologi Pancasila. Demikian materi yang akan saya berikan. Saya kembali kepada saya. Terima kasih kepada tim panel 1 yang telah memberikan pemaparan materinya. Selanjutnya, kepada Dewan Juri, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada tim panel 1. Salah satu penyebabnya yaitu tidak perlu memanfaatkan akses pendidikan atau pembinaan ideologi Pancasila. Jadi saya ingin bertanya, coba saudara jelaskan maksud dari penyebab tersebut. Terima kasih. Baik, kepada tim panel 1 kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan
panel 2 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Dewan Juri kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada tim panel 2. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya akan memberikan pertanyaan untuk panel 2. Dalam kebijakan pemerintah yang terdapat dalam panel 2, apakah undang-undang yang direvisi dari undang-undang nomor berapakah yang telah direvisi tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan selanjutnya akan menjawab kalian dari Dewan Juri. Dalam kebijakan pemerintah yang terdapat dalam panel ada undang-undang yang telah direvisi. Yang awalnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 setelah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap kebijakan metode dan muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagaimana Dewan Juri? Apakah sudah bisa Anda menjelaskan? Baik, terima kasih kepada panel 2 yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Dewan Juri kita. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 2. Baik, selanjutnya tim panel 3 kami persilakan. Selamat malam semuanya. Saya dari panel 3 akan membacakan topik kebijakan luas. 1. Riset harus dilakukan sebelum memulai proyek riset. Penelitian sangat penting di desa ini agar penelitian dan pelaksanaan proyek memahami berbagai masalah yang ada, baik situasi dan kondisi desa, serta untuk mengumpulkan informasi masalah dari data yang dikumpulkan. Dengan begitu, pelaksanaan proyek dapat lebih fokus dalam mengembangkan ide dan menyelesaikan masalah yang ada. 2. Menjadi kelompok komunitas yang dibentuk oleh tim penulis dan pelaksanaan proyek ini bernama PAYCO, singkatan dari Pancasila Youth Community. 3. Pembuatan akun media sosial seperti grup WhatsApp, Instagram, YouTube, dan TikTok. 4. Mendirikan posko. Baik, saya persilakan kepada rekan-rekan. Baik, terima kasih kepada tim panel 3 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Dewan Juri kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas penampilan yang luar biasa dari panel 3. Di sini saya ingin bertanya, apakah riset yang dilakukan memanfaatkan peluang dari program pemerintahan? Saya ulangi, apakah riset yang dilakukan memanfaatkan peluang dari program pemerintahan yang telah dilakukan? Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan dari Dewan Juri. Benar, dengan memanfaatkan program pemerintah, riset ini dapat dipermudah pelajarannya. Seharusnya pemerintah dapat mendukung mahasiswa untuk melaksanakan riset sebagai agen perubahan mahasiswa, menggunakan akal pikiran, cipta, dan harsa untuk haus akan riset. Sebenarnya dari jawaban saya, apakah Dewan Juri sudah puas? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Saya dapat mendengar. Terima kasih kepada tim panel 3 yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Dewan Juri. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 3. Baik, kepada tim panel 3 kami persilakan. Selanjutnya kepada tim panel 4 kami persilakan. Upaya
visi dan misi komunitas itu sebagai berikut. Ada 3 yang pertama, ada dua. Yang pertama, akrab dengan masyarakat desa yang dituju. Kedua, komunitas bersedia membantu mengekspresikan usaha desa. Rencana tindakan itu ada 5. Yang pertama, perbuatan surat izin yang disegel dari pihak kampus. 2, menyusun perencanaan anggaran biaya. Ketiga, pengajuan permohonan kepada pemerintah setempat untuk bersedia menyediakan fasilitas tempat. Keempat, membagikan kegiatan sosialisasi dan edukasi. 5, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sesuai jadwal yang telah diikat. Sekian. Baik, terima kasih kepada tim pada tempat yang telah memberikan pemaparan materinya. Baik, kepada Dewan Juri, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada tim pada tempat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya. Tadi di panel 1, 2, dan 3 sudah dijelaskan bagaimana sih prosedur agar para komunitas PAICO atau Pancasila Youth Community dapat melangsungkan proyek. Maka dalam rencana tindakan ini sudah dijelaskan juga bagaimana yaitu masyarakat pemerintah, pihak kampus, dan pemerintah desa yang akan dituju untuk dapat mendukung program dari komunitas mahasiswa ini. Pertanyaan yang dapat saya sampaikan, karena kalian ini bergantung kepada pemerintah desa untuk dapat melangsungkan pendidikan Pancasila, bagaimana upaya yang dapat dilakukan kelompok untuk memperoleh dukungan dari pemerintah desa agar dapat mendapatkan kelancaran dalam kegiatan proyek ini? Sekian. Baik, kepada tim pada tempat untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Terima kasih atas pertanyaannya dari Dewan Juri. Akan saya jawab pertanyaan dari Dewan Juri. Dengan cara tim pelaksana proyek berupaya meyakinkan pemerintah desa melalui proposal dan poster. Salah satunya kepada kepala desa bahwa masyarakat sangat membutuhkan nilai-nilai pembinaan implementasi Pancasila agar lingkungan di pedesaan tidak mudah tragedi atau berbagai peristiwa penyelewengan nilai-nilai Pancasila yang menyebabkan keresahan antar masyarakat dan juga pembinaan ini memberi dampak yang positif dalam pembaruan pembangunan desa. Terima kasih kepada tim pada tempat yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Dewan Juri. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim pada tempat. Sekianlah pemaparan materi kami tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sekulan, Kabupaten Deli Serdang. Kita akhiri acara kita ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Saudari Febrina Siburian. Kepada saudari kami persilahkan. Baiklah, untuk mengakhiri acara kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berakhir sudahlah kegiatan kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran dari Bapak Ibu. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kita dalam